hormati. Kepada majelis taklim Mar'atu Solihah I'anul Thalibin Khairus Salamah dan Tabibul Ghafilin yang kami hormati. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih di jalan yang benar, yakni dinul Islam, dan karena hidayahnya lah kita dapat bertemu kembali dalam acara pengajian pertemuan antara tempat majelis taklim. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dapat terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengarahkan umat manusia yakni tuntunan agama Islam. Untuk menyingkat waktu, langsung saja saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan takbir, dan acara yang keempat sambutan-sambutan, acara yang kelima ceramah agama, dan acara ini akan diakhiri penutup atau doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan acara pada malam hari ini awal hingga akhir nanti dapat membawa manfaat dan berkah kepada kita semua. Ilahiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan kepadanya, dipersilakan. Wifi ni kat kamu sensor.
Jaringan rada tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لقد كان لكم في رسول الله أسوة Sadaqallahul adzim.
Semoga senantiasa diberikan taufik dan hidayah bagi yang membacanya dan bagi kita yang mendengarnya. Ini menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan tahiyat yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Nur Muhammad Sobir. Waktu dan pertanyaan pilih semua. Gak iso mah. Bisa. Enggak aku sih ngebok niki lho, entek. Aku entek udah rumah saya entek kurang apa. Baterai entek lagi. Masih 86. Bisa masuk. Ini warkop masuk, tapi jaringan ini bisa masuk. Warkop ini, tapi gak stabil jaringan. Transmisi tidak lancar karena koneksi jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu Majelis Taklim Sabilul Muttaqin rahimahullah. Sebelum kita baca kalimat thayyibah, mari terlebih dahulu kita awali dengan membaca
بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هدية وسيلة إلى حضرة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته الكرام شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين ثم لحضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمشرفين ومحدثين ومفسرين ومجاهدين في سبيل الله رب العالمين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا سلطان الأولياء شيخ القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم لحضرة جميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها بر البحر وجه أستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين ثم لحضرة جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وصل حضرة أرواح آبائنا
mar'atus sholihah. Yang pertama Bapak Rusbanun sekalian, Bapak Nurul Huda, Bapak Damuri sekalian, Pak Dawami, Budi Suyati, Pak Darsono sekalian, Pak Tamar sekalian, Pak Ilyas, Pak Muiz, Pak Isnadi, Sigit Prasetyo, Lia Liliana, Ibu Rahmah dan Ibu Uti. Minta doa untuk Ibu Winarni yang saat ini sedang opname di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan berkah suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakitnya hingga sembuh seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari keluarga besar Majelis Taklim Imanatul Thalibin. Yang pertama almarhum Bapak Haji Abdul Khalid, Ibu Haji Aminah, Ibu Rubiah, Ibu Sri Utami, Ibu Indayu Titin Nuraini, Adik Rina Alfia Marsila, Adik Asaniati Saada, Ibu Al-Maunah, Ibu Siti Mardiah, Ibu Siti Mujawarah, Ibu Sariyatun, Ibu Muqaddasah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afu anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan dari Majelis Taklim Khairus Salamah, yang pertama Bapak Legiman, yang kedua Bapak Budi Utomo. Allahumma fir lahuma warhamhuma syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari keluarga Majelis Taklim Tampung Govimin, yaitu Ibu Diana, mudah-mudahan semua almarhumah dari beliau segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dilapangkan kuburnya dan mendapatkan tempat di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk kedua orang tua kita semua yang masih hidup, mudah-mudahan selalu diberi umur yang barokah, kesehatan selalu, rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan kelak apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala
husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Dan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan atas jasa-jasa mereka Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima amal baiknya sehingga mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk kita semua warga Himata pada umumnya yang saat ini baru sakit, mudah-mudahan lekas diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan obat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sehingga sehat seperti sedia kala untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang teman-teman saat ini baru susah, gelisah, gulanda, mudah-mudahan kesusahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan kegembiraan dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk janda-janda muda yang masih ingin berumah tangga, mudah-mudahan dengan barokah suratul Fatihah kita semua, janda-janda muda yang masih ingin berumah tangga lekas diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk anak cucu kita semua yang saat ini masih sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saat ini baru ulangan di sekolahnya masing-masing, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini masih menempuh di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Cucu-cucu kita mudah-mudahan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh dan solehah min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli Quran. Amin Allahumma. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang melimpah ruah, dan anak cucu mudah-mudahan selalu diberi yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Ala alihi ya syai'illah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
لا إله إلا الله حي الوجود لا إله إلا الله حي الباب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين شيء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين يا رب العالمين. Doa nanti sekalian pakai hafid. Namun sebelum kami tutup, kami ajak untuk bersama-sama berdoa nyuwun berkah wonten ing bulan Rejab punika nggih. Ngaten gloria mungkin kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Monggo saran-saran.
selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebih yang mohon dimaafkan dan kami akhiri wallahu ila tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari pembacaan tahlil, semoga apa yang kita baca mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kini ada acara yang keempat, yaitu sambutan yang pertama dibacakan oleh peranan wanita yang diwakili oleh Ibu Muniratus Sobri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sepi? Apakah demen? Apa mau ketok Mas? Apa mau kota? Kue kota? Kok sepi? Ayo yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama yang kami taati, yang kami muliakan, Kiai Haji Hafidz Zaidul Mustafa SOSI MPDI, kepada Bapak Haji Abdul Rahim selaku Ketua Umum Himmatan beserta staf-stafnya yang saya hormati, kepada Al-Ustaz Nur Muhammad Shodiq selaku Kepala TPK An-Nahdiyah Sabilul Muttaqin yang saya hormati, kepada Haji Ali Musiron selaku pendiri Himmata yang saya hormati, kepada Bapak Saripan selaku Ketua 1 yang menaungi kepengurusan peranan wanita. Aku ngiling-ngiling termaan Pak Saripan. Soalnya apa Bu? 6 bulan yang lalu ditegur karo Haji Romi. Enek sing ngalami Mbak Munir Pak Saripan kok sebut laku ngiling-ngiling 6 bulan yang lalu. Selanjutnya ibu-ibu almar'atus sholihah, i'anatul thalibin, khairus salamah dan tampilul ghafilin. Wah, malah ada sekolah liman Pak Saripan. Ibu-ibu ketua majelis taklim ibu-ibu ketua keempat majelis taklim yang saya hormati. Yang saya hormati Bapak sound system, Bapak kameramen, dan bapak-bapak yang di luar. Soalnya juga ada bojoku tak sebut. Yang saya hormati. Tiada untaian kata yang indah selain kita mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih diberi kesempatan. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih oleh mereka selonjor-selonjor tidak apa-apa Bu. Kita masih dapat pahala. Sholawat ma'asalam semoga tetap tersanjungkan keharibaan baginda Nabi Akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya nabi yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Sebelumnya ada salam Bu dari Ibu Hajah Siti Maryam. Assalamualaikum. Ibu Hajah Siti Maryam selaku Kabin Peranan Wanita saat ini masih masa idahnya. Jadi Ibu Hajah Siti Maryam belum bisa mendampingi kita pada malam hari ini. Aslinya yang ditugaskan sekarang adalah Ibu Hajah
begitu. Kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir pada malam hari ini, yang telah mendukung acara program peranan wanita. Mudah-mudahan acara ini akan istiqomah dan istiqomah sampai kapan? Yang penting mudah-mudahan istiqomah, ya Bu. Bapak kapok ya Bu. Ojo kapok Bu, nemu bisa loh Bu. Ya, bapak kapok ya Bu. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Muhammad Sodik selaku Kepala TPI Himmata yang telah mendukung kami acara ini juga Bu, karena TPI ini sampai diliburkan. Sakit cintanya Bapak Nur Muhammad Sodik kepada kita semua. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Abdul Rahim selaku Ketua Umum Himmata yang selalu mendukung juga acara kita, yang selalu merangkul juga ibu-ibu. Oh, gak dirangkul sitok-sitok loh Bu, gak dirangkul sitok-sitok loh sih, sampai tok sih dirangkul. Bahasanya merangkul, corokan orang itu apa? Anak dia mau mengayomi ya Allah. Beginilah kalau SS Bu. Oh, di eksternal SS Sotriah Solekan. Yang terakhir begitu. Mumpung di sini ada Kiai Haji Hafidz Zainul Mustafa. Ibu-ibu biasa kalau simaan itu di Masjid Taklim diumumkan apa betul ya Bu? Aslinya diumumkan ya Bu ya. Dah deh senenge Pak Yai Bu lah simaan teko saya iki kabeh. Nggih ya. Sekedar informasi besok tanggal 28 ini Bu di Himmata Bu acara simaan. Insyaallah hadir ya Bu. Tapi deh, insyaallah apa insyaallah orang. Begitu, bersama. Kami ucapkan terima kasih dan kami minta maaf kepada ibu-ibu. Omongan saya yang tidak tertata rapi, ya beginilah saya tidak bisa kalau disuruh kalem lemah lembut, biar perempuan saya tidak bisa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan pantun. Pohon mengkudu tumbuhnya rendah, petik satu diberi tiga. Kebersamaan itu amatlah indah, jangan sampai disia-siakan. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan kepada Ketua Umum Himmata Bapak Haji Abdul Rahim. Waktu dan tempat dipersilakan. Maksudnya saya kalau tersebut ini benar apa ya? Apa biasa dulu berapa? Oleh ketua yang Indonesia biasa. Lah iya kuwi. Kena buae lho kok mentolo. Ini anak mandi ya. Bisa lapor ya. Lihat aja kok. Ya boleh bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ambil dari tadi ada yang sama mas mau balik. Saya kasih berkali suara teman suaranya kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing salam sing bumi sing arep dengan hati salam suara salam salam. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil
Bapak pendiri Timaka dan Jen Kusuro yang saya hormati, Dewan Pengurus Harian yang lain-lain yang saya hormati, Bapak Kiai Muhammad Sodik yang selalu saya banggakan, Bapak Apandi beserta Ketua Majelis Taklim Kami Budi Bapak Agus Solehah, Majelis Salaman dan Ketua Majelis Taklim Kami yang berbahagia. Dengan mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis taklim dan benar. Itu benar. Lapangan yang kita lakukan. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini, berkumpul yang kita di sini di tempat ini menjadi cara soleh bagi kita semua. Selamat dan salam selalu tersanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi teladan bagi kita semua, Nabi yang menjadikan contoh kehidupan kita semua, dan insya Allah kita semua nanti di yaumul qiyamah selalu mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang saya hormati, dunia kami sebagai pengurus Dewan Pengurus Semata mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Sudah kedua kali ini, dulu dengan diundang ini, dia menjual ini dengan ustadz yang lain katanya. Dia mengundang siapa waktu itu? Habib Hussein, bubarnya jam 11 malam. Ibu-ibu mau masuk, kari-kari ibu-ibu banyak yang Habib dulu akurat padat dari silakan. Alhamdulillah kita datang tamu dari Ica. Silakan dari berangkat ke sini. Sekarang ini musim ya, musim hujan kebanjiran, musim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita, alhamdulillah ini Allah ini. Gimana ya sih? Apa? Apa sih? Pokoknya musimnya musim hujan ya, kebanjiran. Nah, musimnya durian jadi jadian. Tapi kalau ini musim caleg ya kita kedatangan caleg. Alhamdulillah beliau diincar. Beliau juga mencalonkan untuk menjadi anggota DPR pusat di Jakarta sana. Beliau dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB CAI. Amin, amin insyaallah. Mudah-mudahan katanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kita juga kedatangan tamu. Beliau wakil Dewan Daerah DPD. Beliau diberikan nama Ustaz Nadi Ustaz, ya, Nadi Ustaz.
terkejut dikasih tahu Bapak Jono. Namanya ini, Pak Jono, ini kira-kira agamanya Islam apa asalnya Pak Jono? Kok namanya Oscar? Wih, mengajar tuh kok Muslim tuh. Oh iya, Allah sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cita-cita beliau juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terserah ini kok, ada foto-foto di luar. Siapa yang mau datang? Silahkan. Ada banyak dunia. Tidak dibeli. Terserah kita ini, tidak dibeli. Tidak rugi sih. Dia datang, kita pilih juga tidak rugi. Beliau, dari dia belum juga pernah mencalonkan wali kota, tapi belum berhasil. Beliau mencalon. Bapak-bapak ibu sekalian hormati, mungkin perkenalannya beliau sudah cukup dan nanti bisa bincang-bincang atau oh iya lupa, ada satu lagi. Sebenarnya dua, yang satu juga dari PKB, namanya Bu Dwi, tapi beliau kurang rapat. Bu Dwi Diana wajah, tapi beliau tidak tahu sibuk kampanye melupakan anak apa itu masyarakatnya. Tapi Masya Allah, nanti sebentar lagi juga datang. Beliau juga dari kota, apa itu DPRD kota. Beliau Ibu Rizky dari Demokrat. Nah, insya Allah kami juga akan merapat. Pokoknya siapa yang merapat disilahkan. Siapa yang mengerti dengan kita, mari. Kita harus juga mengerti kepada beliau. Tapi yang mestinya dirinya tetap dirinya. Tapi kalau berbicara insya Allah kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Untuk pertama kali. Bapak-bapak yang sekalian saya hormati, untuk selanjutnya bahwa di kesempatan malam hari ini saya menyampaikan kalau Himata di dalam anggaran dasarnya tidak boleh ikut partai politik manapun. Ini Himatanya ya, tolong didengarkan, jangan sampai salah paham lagi. Himata di dalam anggaran dasar tidak boleh ikut partai politik mana saja dan tidak boleh ikut politik praktis kecuali Pak Ketua. Ini kalau ketemu protes ketemu misalkan terus selanjutnya, karena pesta demokrasi di tahun 2024 Februari tanggal 14 tepatnya, hak suara masyarakat di Mata harus disalurkan. Jangan sampai golput. Kalau ketika nanti warga di Mata golput, jatuh pada pimpinan yang salah kita sendiri. Kalau semua yang tidak golput memilih pemimpin yang tepat, memilih langkah yang pas, siapa yang untuk kita semua? Mudah-mudahan PKB Indonesia juga bisa mewakili dunia bersama. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, karena apa? Sering saya sampaikan, suara ibu-ibu, suara bapak-bapak yang datang dilindungi undang-undang. Harus disalurkan, jangan sampai kita. Nanti di tanggal 14 Februari 2024 silakan berbondong-bondong untuk mendatangi TPS yang telah disiapkan oleh KPU dan pilihlah pilihan sesuai hati nurani bapak-bapak ibu sekalian. Kalau sudah ada warga silakan lagi, mungkin akhirnya ada urusan yang ada. Iya, kenapa pilihan lain? Kamu yang baik sedikit. Bapak-bapak ibu sekalian saya hormati, untuk selanjutnya
Jangan namanya masjid taklim gabungan, masjid taklim koordinasi. Tolong dipatenkan, nanti minta nama sama Pak Yai atau sama Pak Yai Sofi atau Pak Yai Habib. Supaya apa? Gampang untuk mengingat-ingatnya. Gampang untuk mengingat-ingatnya namanya. Supaya apa? Kalau sudah ada namanya, ketika nanti mau mengundurkan diri, ya maaf, tidak ada nama aku tahu nggak? Kemarin belum ada nama aku, jadi tidak apa-apa ya. Jadi nanti minta lagi nama sama Pak Yai Habib atau sama Pak Yai Sofi yang terbaik untuk majelis taklim. Ibu-ibu yang terbaik majelis taklim. Selanjutnya ibu-ibu wasit sekalian yang hormati. Kehadiran ibu-ibu di sini termasuk mendukung salah satu program dari Himata. Program ubudiyah dan dakwah sudah terlaksana. Walaupun peranan wanita yang mengadakan, tapi termasuk bagian dari peran ubudiyah dan dakwah. Kalau ada kegiatan-kegiatan begini, lebih baik kita uang sama Pak Muhyiddin sama Pak Guru, boleh ya? Untuk menjadikan jangan dikeluarkan mengandalkan kota. Selanjutnya, bahwa pengurus Himata juga mempunyai program untuk membantu pemerintah Kota Makassar atau pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa kita akan mempunyai pendidikan baru. Alhamdulillah, proses perjalanan perizinannya sudah berjalan. Alhamdulillah kemarin sampai Lalih juga, maksudnya izin lalu lintas harus dipenuhi supaya perizinan pembangunan bisa keluar. Semua tim sudah bekerja, tinggal pelaksanaannya nanti. Terus tugasnya ibu apa? Tugasnya warga Himata ini apa? Karena Himata ini tidak mempunyai penghasilan khusus, intinya hanya mengandalkan sumbangan dari warga Himata. Mari kita bantu, kita sukseskan bangunan ini. Kemarin saya sudah berbicara dari kedua majelis taklim, majelis taklim Tabiin Gofri dalam amalan soleha. Yang kedua menagih dari sempat pulau sambangi, pulau dari sempat pulau. Mari dari keempat majelis taklim umum hadir semua. Setiap pengajian sisihkan uang 10.000 untuk membantu program Himata ini. Ini adalah salah satu cita-cita dan orang-orang kita berdua itu sekalian. Jadi saya sebagai pelanjut kepengurusan untuk Himata ini, alhamdulillah sudah saya jalankan. Tugas warga Himata dan ibu-ibu untuk membantu mensukseskan bangunan tersebut. Yang selanjutnya diuruskan bangunan. Lah ibu-ibu biasanya gambar merahnya. Biasanya kudungnya tanggul-tanggul nabrak, terus suka kuning, suka biru, kudungnya nabrak. Besok kalau bisa kudungnya kuning apa yang ini kayak? Iya, karena apa? Kebersamaan kita, kekuatan kita dari turunan kita ini. Himata bisa jaya seperti ini karena kita semua kompak bersatu. Tapi tidak jelas supaya kuning. Partai Demokrat barang yang begini. Golkar, apa? Kita ada PDI ini. Dia seperti itu nggak sama. Kesel aku dengan PDI ya. Bapak-bapak ibu sekalian saya hormati. Jadi sekali lagi saya sampaikan di momen politik ini saya sebagai pengurus terus tanya di sana. Masa kalau dari
saya mau datang di mana Pak jangan Pak, tidak boleh Pak, silakan. Sebagai fatwa yang baik harus dipersilakan. Kita rawat itu normal. Ketika nanti Pak menjadi di situ tidak akan ganti sama kita, bahasa tidak akan lupa dengan kita. Kita tidak usah tukar apa tidak usah. Pokoknya kalau mau silakan itu sudah kita lakukan. Selanjutnya tergantung individu dan bapak sekalian. Bapak-bapak ibu sekalian saya hormati, mungkin inilah yang disampaikan. Panjang lebar saya sampaikan ini tidak orang bagi saya, karena masih ada satu acara yaitu Fayatul Hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Jalil Mustafa SOSI-MPD. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara yang kelima yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Qaram Kiai Haji Hafiz Jalil Mustafa SSO SIMPDI. Sekalian doa mudah-mudahan langsung ada. Kali ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kita hormati dan kita banggakan adalah Ketua Umum Himata Bapak Haji Abdul Rahim. Yang kita hormati dan kita banggakan seluruh ketua Majelis Taklim gabungan dari kita yang kita hormati dan kita banggakan, seluruh bapak yang hadir yang telah menyempatkan waktu dan kesempatannya untuk kita bersama-sama ada di majelis yang sangat mulia ini. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dan tujuannya adalah untuk menghadiri majelis ilmu, majelis taklim, kanatil jannatu fi talabi. Sungguh surga sedang mencari, sedang mengintip mereka. Jadi ibu-ibu ketika jenengan tadi keluar dari rumahnya ingin mendatangi majelis gabungan ini,
sudah bagus namanya. Majelis apa? Majelis gabungan gitu. Mantap. Atau majelis tanpa nama gitu ya. Ibu-ibu maunya nama apa? Nama Jawa, nama asal, atau nama Arab? Lagi gabungan loh, majelis gabungan. Oke, saya punya 3 nama, nanti dipilih ya. Pak Sofi punya 5, katanya ini beliau punya 5 nama. Dan bingung kayak milih calon yang mana yang mau diusung sampai ngakai. Saya punya 3 nama itu. Yang pertama, kalau saya cermati nama-nama majelis salim yang ada di naungan Himata itu rata-rata nama-nama kitab gitu. Oke, ya anak tutori video juga kitab. Sambil lofilin di dalam kitab. Oke. Wonten yang sorry gitu. Oke, yang pertama ini diaturkan. Begitu. Ayatnya familiar, sering kita paus. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Namanya majelis salim 'ishatir radiyah. Kehidupan yang diridhoi oleh Allah. 'Ishatir radiyah. Yang kedua, kurang mantap. Ya, itu nomor 1, nomor 1. Sekarang nomor 2. Ini titipannya dari Prabowo nomor 2. Ya, katanya itu ngomong dari kan musim durian ya. Tidak apa-apa tanya nyenggol-nyenggol saya. Yang kedua, namanya saya kira mewakili dengan apa yang ada yang kita lakukan, yaitu tempat ngumpul yang bagus, ya, tempat ngumpul yang baik. Di dalam Ali Imran Allah berfirman, orang-orang yang beriman mereka nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha selama-lamanya. Plus wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, istri-istri yang suci. Kalau istri di dunia itu sucinya rominggu, yang rominggu haid. Nah, Allah menyebut surga itu dengan sebutan husnul ma'ab. Ya, sebaik-baik tempat kembali. Seapi-api nggon kumpul 1 kali semester, 6 bulan sekali. Tapi hati-hati, rawan nih karena orang Jawa, apalagi Jawa Timuran, menyebut maaf itu angel. Oh, maaf. Majelis sopo usul maaf kan jelek nanti reputasinya Quran. Husnul maaf. Dewa tambah bingung. Kedua, kali kalau capresnya 3, tambah bingung gitu. Apa yang pertama tadi Ibu? Isyatur radiyah. Yang kedua, husnul maaf. Yang ketiga, nanti selesai saya ceramah. Saya ulangi lagi. Maka fi talabil ilmi kana bil jannatu fi talabi. Jadi Ibu,
seberapa pun banyak majelis dan kegiatan taklim kita di Himata ini, jangan nggak usah malas. Kemarin mau tahu acara apa? Katanya Himata pakai acara, amin majelis. Itu orang yang akan dibumi oleh surga. Jadi orang yang suka majelis taklim, setiap kita keluar dari rumah menuju ke majelis taklim itu ibu, namanya bahasa kerennya adalah OTW surga. Ditanya, Mbak Modir jemben malam Selasa yang di OTW surga. Nama Prabu OTW surga. Jadi setiap kita keluar dari rumah menuju ke majelis taklim itu namanya kita on the way surga. Kita menuju jalan surga Allah Subhanahu. Lebih-lebih kalau kita mengerjakan majelis taklim seperti ini, yang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bayangkan ini, majelis taklim itu biasanya kan mingguan. Ini semester 1 semester pinggisan. Boleh dino selama 6 bulan di 1 hari wangi. Malah kemarin dia ngomong katanya, saya buat bocoran. Ini kan rata-rata katanya majelis itu ada yang malam Selasa, sebelum bergabung kan, ada malam Rabu, ada malam Kamis. Jadi pertemuan malam pertama itu katanya malam Selasa. Semester depan malam Rabu, semester depan ini malam Kamis. Sulit loh, susah. Makanya kata Rasulullah, amal ibadah itu akan bernilai berlipat ganda apabila di dalamnya ada 5 hal. Serius ini dicatat sekarang, catat. Majelis taklim itu mencatat ibu biar bukan repot selfie, repot siaran langsung, pulang nggak ngerti apa tadi isi taklimnya. Buah aku kalau selfie mana mau tulis majelis taklim itu diingat. Yang pertama, amalan itu akan berlipat ganda di sisi Allah disebabkan karena pelakunya. Maksudnya pelaku bagaimana? Allah melihat bagaimana kondisi orang yang melakukan amal itu. Apa diantaranya? Tingkat keikhlasannya. Podo-podo rawuh wonten majelis taklim malam ini nggak sama pahalanya di sisi Allah. Yang membedakan apa? Tingkat keikhlasan itu ibu-ibu datang di majelis taklim ini. Ada yang teko karo blundel. Pokon podo jilbabe ibu jilbab kuning ya kuning tak pakai apa-apa. Malah dilone di muka barang sing biru. Berkurang keikhlasannya gara-gara digojlok sama ketua umum Himata. Para ulama berkata tanda ikhlas itu 2, begitu? Tanda ikhlas itu 2. Kalau jenengan setiap motivasi 2 ini berarti jenengan adalah orang yang ikhlas. Tapi sebaik apapun amalan panjenengan, sebaik apapun sedekah jenengan, tapi tidak ada 2 nilai ini, berarti jenengan belum ikhlas. Apa itu yang pertama tanda ikhlas? Senang. Orang itu kalau ikhlas senang. Pokoknya dengar besok malam Kamis akan ada majelis gabungan yang belum ada namanya, diundang kita semuanya. Senang dengar itu, pokoknya senang. Mau berangkat aja tambah senang lagi. Sampai di sini dengarkan ceramah ngantuk, tambah senang. Boleh orang ngerti apa-apa, senang sampai di rumah. Ceramah yang ngomong, gue sebenarnya kesopan. Napa kemawon? Jenengan di rumah melayani anak-anak, mengurus rumah, melayani suami, masakan suami kita. Pokoknya senang isinya.
dilokne yo ben, kasih yo ben, sing penting aku seneng masak ini. Tapi kalau belum masak wis rumangsa, oke dilokne. Itu carane anu. Nah itu orang tidak ikhlas. Ini tadi ibu, ilustrasinya seperti ini. Jangan punya anak kecil kan, atau cucu semuanya. Main dengan anak tetangga kita di rumah kita. Tiba-tiba dua anak ini sepakat ke kamar mandi. Maaf, BAB. Nah, ketika kita nyiboi anak kita, karena ikhlas tadi, akan berbeda rasanya ketika nyiboi anak tetangga tadi yang juga BAB di rumah kita. Ini kok bocah ini. Ini kok betul sekali anak ini. Sebabnya apa? Beda, sugestinya beda. Anak kita itu meskipun bentuk seperti apa, karena ikhlas tadi, karena senang tadi, hilang semua rasa tadi. Ini nama betul. Mungkin mau bolak-balik nyewa anak atau belum. Betul nyewa anak di dalam atau betul. Itulah gambaran ikhlas yang muda itu seperti itu. Jenengan datang di majelis taklim pokoknya netral, zero pokoknya. Terus dilok nih ben, dipuji ben. Pokoknya saya datang ke majelis itu ikhlas. Tandanya apa? Seneng pokoknya. Ketemu Pak Afandi ya seneng. Pak Afandi menang raja ngomong ya seneng. Pokoknya senang. Motivasi yang pertama orang itu ikhlas. Kembali, amal ibadah itu akan berlipat ganda di sisi Allah tergantung pelakunya. Kalau pelakunya ikhlas, maka amal ibadah itu akan berlipat ganda. Saya katakan tadi, podo-podo tekoni di hari ini tanggal 17 Januari di catatan Allah berbeda. Iki sing kok gua ikhlas iki. Kisah kota kalah dengan putih paling ikhlas. Nomor kota ikhlas nomor berangkat sebelum maghrib tadi. Saya sholat maghrib di gua, sholat isya di Kitarani, baru sampai ke sini. Dua, amal ibadah itu akan berlipat ganda di sisi Allah. Supaya kita ngerti bu ya, supaya amal kita ini kita punya cara berakselerasi dalam amal ibadah supaya amal kita tidak standar-standar saja. Ya. Kenali 5 perkara ini supaya amal kita berlipat ganda di sisi Allah. Yang kedua, amal ibadah itu berlipat ganda disebabkan karena asar atau bekas amal ibadah itu. Contohnya ngeten. Kalau kita sedekah kepada satu orang fakir miskin, pahalanya adalah hanya untuk dia. Tapi kalau dengan bersedekah kehimatan, saya bantu ini kalau tahu. Dengan bersedekah kehimatan, himata ini kan membangun pahalanya bukan hanya hari ini, sampai puluhan tahun ke depan. Siapapun yang memakai infak panjenengan dari hasil sedekah panjenengan tadi, itulah sedekah jenengan berlipat ganda di sisi Allah. Makanya kalau di mata itu mudah usah rasa kakek yang ngoni. Karena ustaznya juga ngerti di mata masih punya utang. Lebih baik ini masa dirohim. Mudah-mudahan utang di mata akan lunas. Pahalanya lebih berlipat ganda dengan nyumbang atas nama masjid, atas nama pondok pesantren daripada nyumbang orang per orang. Apa tadi sebabnya? Karena apa? Bekasnya, labetnya. 3. Amal ibadah itu berlipat ganda tergantung kepada pengaruh dari orang yang bersedekah itu, pengaruh dari orang yang berbuat amal soleh tadi. Ya, saya umpamanya
santri-santri, saya itu di pondok tidak pernah tidak sholat berjamaah. Dan saya buktikan kata-kata saya. Saya sering pesan sama guru, kepala alia, kepala MTS atau kepala SMA yang ada di pondok. Kalau cari saya di rumah tidak ada, cari saya di masjid waktu sholat pasti ketemu. Kenapa? Setiap adzan saya ke masjid. Amalan ibadah yang dilakukan dengan pengaruh ini lebih tinggi pahalanya. Nah, contoh, Ketua Himata Ketua Umum menyampaikan ketika sambutan seperti ini atau pas ada maulid, yang banyak orang tahu maulid biasanya, maulid apalagi santunan, dia ngomong Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Ketua Umum menyumbang untuk pembangunan ini 2 juta. 2 jutanya Ketua Umum itu beda dengan 2 juta saya. Kenapa? Karena ketika beliau ngomong 2 juta atas nama Ketua Umum, ini pengaruhnya luas sekali. Dia tahu setua saja menyumbang, apalagi saya. Ini ya, jadi hati-hati yang menjadi pemimpin yang orang punya power di tengah-tengah masyarakat. Amal ibadah Anda bisa meningkat tinggi berlipat ganda apabila Anda menggunakan pengaruh Anda di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kalau ada hijab calon DPD DPRD dari pusatnya dan berhasil. Beliau memberikan sumbangan, powernya lebih besar dan dikenang sepanjang masa. Tahu dulu itu beliau pernah datang ke sini, sumbangannya 1,5 juta. Saya rekam. Datang kayak sambal. Umpamanya. Dah berapa tadi Ibu? Yang pertama karena pelakunya ikhlas nopo boten, seneng apa tidak dalam melakukan amalan tadi. Yang kedua, dilihat dari bekas amalan itu. Yang ketiga karena pengaruhnya. Seorang pemimpin ketika dia sholat maka akan dilihat semua masyarakatnya dan orang akan ikut. Amal pemimpinnya akan dikenal dan berlipat ganda di sisi Allah. Tapi kalau pemimpin tidak pernah kelihatan di masjid, nanti masa kampanye saja dia ke masjid, sesudah terpilih tidak pernah pergi ke masjid, amal ibadahnya tidak berpengaruh luas di masyarakat. 4. Amal ibadah itu berlipat ganda. Buat disokin atau siapa? Senden-senden. Lelah ya. Yang keempat, amal ibadah itu berlipat ganda disebabkan karena waktu pelaksanaannya. Jangan bayangkan kita ini bengi-bengi muadoh pasegeri pangkep yang rene hutan kesedino untuk mau warung malah capek nih. Waktu pelaksanaan malam seperti ini, apalagi ceramahnya nanti ini 2 jam juga, masa kalah sama Habib ya, harus sampai jam 9 juga ya. Karena waktu pelaksanaan seperti inilah yang menjadikan amal itu berlipat ganda dari sisi Allah. Beda kan? Ngapain nak kalau wisata ke Gunung setengah malam seperti ini? Boleh apa? Boleh jangan ya? Majelis taklim malam seperti ini. Saya ulangi, seperti sholat tahajud. Kenapa tinggi sekali nilainya? Dan Nabi berkata, sebaik-baik sholat ba'dal fardhiyah sesudah sholat fardu hanya satu, yaitu sholat rajuli fi jawfil lail, sholatnya seseorang di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Karena memang waktu itu waktu yang paling berat. Kewadem, ngantuk. Kalau tangi dari pikir kalau bujuri, rasanya dingin. Buat itu. Tapi dulu memang betul begitu, nggak boleh. Kalau
ikut apa maunya suaminya, hidup suami. Kelima, terakhir, apa yang menjadikan amal ibadah kita itu berlipat ganda di sisi Allah? Yang terakhir adalah disebabkan karena tempat pelaksanaannya. Tempat pelaksanaannya. Waktu tadi menapal, menurut waktu ya. Waktu itu ya, mereka sedang ini malam, ngantuk-ngantuk, atau malam waktu tahajud, atau ketika bulan suci Ramadan waktunya istimewa semuanya, atau pada hari Jumat waktu yang sangat mulia. Bersedekah di hari Jumat berbeda dengan bersedekah di hari Kamis. Makanya sekarang ramai gerakan di mana-mana, Jumat berkah, Jumat berkah. Ya, karena memang pahala beramal di hari Jumat berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Yang kelima yang terakhir adalah tempat pelaksanaannya. Sholat itu kalau kita lakukan di rumah, pahalanya cuma satu. Tapi kalau kita bawa ke masjid, pakai sodrik, sholat zuhurnya di masjid ini, Masjid Al-Hilal. Kalau sholat di sini, beliau pahalanya cuma satu. Kalau dibawa ke masjid nyebrang aspal di situ, pahalanya menjadi 27 kali lipat. Ini di depan saya rata-rata pedagang. Sak bodoh-bodohnya pedagang, kalau di rumah dia jualan hanya laku 1.000, tapi kalau dibawa ke pasar Karwisi jadi 25.000, pilih dibel nomor itu. Dibel nomor, rasanya masjid. Sebodoh-bodohnya orang dia akan ngerti kalau saya jual di rumah berlaku 1.000, tapi kalau saya bawa ke pasar Karwisi jadi 27.000. Diriwangi, sampai subuh tangi, kerekangan dia berangkat ke pasar, ben payu 27.000. Nah, sholat jenazah juga begitu. Kalau anda lakukan di rumah cuma satu, tapi kalau anda bawa ke masjid menjadi 27 nilainya di sisi Allah. Itu baru sholat di masjid kita. Apa kata Rasulullah? Sholat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, satu kali sholat pahalanya berapa? Sing tahu kaji, sing tahu umroh. Sholat sekali saja di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Raya Makassar. 100.000. Sholat di Masjid Nabawi, satu kali sholat sama dengan 1.000 kali sholat di Masjid Al-Markas Al-Islami. Dan sholat di Masjid Al-Aqsa Palestina, nanti nggak usah sudah diam aja kalau kita kesana. Seperti 500 kali lipat sholat di masjid-masjid di dunia. Kenapa mulia? Karena tempat pelaksanaannya yang mulia di sisi Allah. Ya, seperti ini tadi, majelis taklim ibu yang di minggu-mingguan itu tidak sebanding dengan majelis kita ini. Majelis taklim gabungan, ya namanya gabungan itu kan semakin banyak kepala, kan? Semakin banyak kepala semakin banyak pikiran, semakin banyak pikiran semakin banyak ditoto. Ya kan begitu. Itu kata peribahasa orang Jawa itu minimal. Setiap kepala lain pikirannya. Siji silet, siji anggit. Kalau saya ngambil ceramah saya produk suwi, tapi kalau Allah sudah ngomong, ya, saya sebenarnya ada. Itu namanya lain ladang, lain belalang. Ya. Semakin banyak orang semakin susah dikendalikan. Maka semakin banyak juga pahalanya di sisi Allah. Oh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagai penutup, ingat ya 5 tadi, karena pelakunya, karena berkas dari amalan itu, karena pengaruh dari orang yang melakukan amalan itu, karena waktu pelaksanaannya, karena tempat
dengan konsep tadi, berarti majelis taklim untuk semesternya adalah terbaik nilainya dibandingkan semester yang lalu, karena kita melakukannya pas pada bulan Haram, bulan Rajab. Rajab itu terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, terus Ba. Ra itu artinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Jim itu artinya jarmul ibadi, dosa-dosanya hamba, dosa-dosanya manusia. Dan Ba itu artinya birrullah, kebaikan-kebaikan Allah. Ada berapa baik? Dari 3 itu ada berapa buruk? Dari 3 itu buruk. Yang baik apa? Oh, dari semikir ya. Ra artinya rahmat Allah, Jim artinya dosa-dosa manusia, Ba artinya kebaikan Allah. Manakah yang baik dari 3 itu? Rahmat Nabi. Berarti 2 yang baik, rahmat Allah dan kebaikan Allah. Yang di tengah-tengah tadi apa ibu? Dosa. Jadi seakan-akan Allah berkata, oh sikap mengatakanku, wahai sekalian hambaku, saya sembunyikan dosamu, saya apit di antara rahmat dan kebaikanku. Di bulan Rajab ini disebut juga dengan bulan Asom. Asom itu tuli, tuli itu budak, pekat, boleh. Bulan Rajab itu adalah bulan yang tuli. Apa maksudnya bulan tuli? Seakan-akan Allah tidak mempedulikan dosa-dosa hambanya apabila dia memuliakan bulan Rajab ini. Pertanyaannya, piye caranya mulyani bulan Rajab? Ya. Jawabannya mudah, dengan meningkatkan amal-amal hasanah di dalamnya. Poso sing gelem. Tapi karena poso kemudian luwur rakyatnya lu gaya rasa poso. Baca Quran. Ribut, malas ya baca Quran. Perbanyak baca Quran. Api-api ngaji adalah ngaji di bulan Rajab. Ya. Sebaik-baiknya membaca Quran adalah membaca Quran di bulan Haram. Ya. Membantu tetangga, ngutangi koncone. Sing wae nyaur kemudian alasan rapopo, alasan sahur rapopo. Atas nama bulan Rajab. Engkau banyak ditagih. Apa kata Rasulullah? Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Di dalam surga itu ada sebuah sungai namanya Sungai Rajab. Ma'u ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salj, lebih sejuk daripada salju. Wa atyabu minal mis, lebih harum daripada kasturi. Wa abyadu minal laban, lebih putih daripada air susu. Yuqta lis-shahimina fi Rajab, hanya akan diberikan kepada orang-orang yang pernah berpuasa Rajab ketika di dunia dulu. Faman syariba minhu syurba, kata Nabi, siapa yang minum dari air Rajab itu lam yaqtas min ba'dihi abada, selamanya dia tidak akan pernah dahaga. Tapi ingat ibu, itu sungai itu hanya diperuntukkan orang-orang khusus, limited edition. Hanya orang yang berpuasa Rajab. Menyenang berdepan nanti ngadu-ngadu, aku juga jalur, aku yang jalur. Takut sama malaikat poso orang di sini. Boten rasa. Ya, hanya yang berpuasa di bulan Rajab yang mendapatkan sungai dari air dari Sungai Rajab tadi. Pun saya kira cukup ibu biar dalam hati Allah. Apa tadi? Oh, nanti untuk saya terserah nih. Ibu mau pilih nama Isyatul Radiyah, mau pilih Husnul Ma'ab, mau pilih yang ketiga, tentukan pada tanggal 14 Februari.
Kan belum terlambat kalau harus balik. Kan pertemuan kita kan 6 bulan lagi ke depan. Iya. Iya, terserah. Jadi menghormati Pak Kiai Sodik, nama yang satu nanti Pak Sodik akan memberikan. Daripada beli 5, pilih mana? Saya 3 tapi beli 5, jadi bolu. Jadi sesuai dengan jumlah capres kita hanya 3, saya sudah memberi 2. Pak Sodik 1 nanti mengusulkan apa? Ibu-ibu yang memutuskan nanti tanggal 14 Februari, valid time stay. Terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kumpul kita di majelis ini, di bulan Rajab ini, di hari yang sangat istimewa ini, bersama orang-orang yang istimewa ini, dicatat oleh Allah sebagai kumpul kita untuk kita bisa reuni di surga Allah. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu dari rumah sampai di tempat ini dicatat sebagai penghapus dosa-dosa kita dan meninggi derajat kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diparingi hati yang senang, hati yang ikhlas di dalam setiap melakukan amalan, karena itu adalah indikator keikhlasan itu ditentukan seberapa besar kesenangan kita, kedamaian hati kita di dalam melakukan amal ibadah ini. Monggo kita berdoa kepada Allah. Billahi kita Allah wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atul Quran wa yajid usul mara wa bulugil guna wa rijal barakah wal manfa'ah wa salahi dinina wa dunyana. Syaidallahi al-Fatihah. Ya. Untuk hajat seluruh anggota majelis taklim gabungan pada malam hari ini, untuk hajat seluruh pengurus majelis IMAKA, ya, untuk seluruh hajat saudara-saudara kita, tamu-tamu kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat mereka dalam kebaikan dan dalam bingkai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini yang syukurlah ya Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin rabbil alamin. Allahumma inna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa arzuqna wa tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alna barahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا إننا نسألك إذا دعيت بك أجبت وإذا سئلت بأعطيت ألا تسلط علينا جبارا عنيدا ولا إنسانا حسودا ولا شيطانا مريدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih atas tausiahnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan di sini acara yang terakhir yaitu penutup, marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini saya sebagai pembawa acara, bila mana ada kekurangan dan perkataan maupun apa saja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.